Guys, hari ini kita akan tengok sedikit information berkaitan dengan investasi yang berlaku di Indonesia. Dikatakan Indonesia semakin dipercayai dunia, di mana Bahlil Lahadalia di Indonesia memperkatakan bahawa bos kepada Foxconn telah siap untuk meletakkan satu nilai investasi dalam industri bateri kenderaan listrik di Indonesia. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Kepada subscriber di luar sana yang baru saja masuk, baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa hadir di ruangan komentar di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Jurnal 12. Kalau kita tengok judul video dia, ngeri, perusahaan asal Taiwan Foxconn telah membangun fabrik bateri listrik dan juga kenderaan listrik di Indonesia. Wow. Kalau kita tengok durasi video ini dalam 12 minit, apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai cerita ataupun video kita pada hari ini. Jom guys, layan. Di mana ini adalah perintah Bapak Presiden kepada kami Kementerian Investasi untuk mengurus investasi dari hulu ke hilir. Jadi kita rubah sekarang, kita hajar dari hilirnya dulu, baru hulunya. Dan ini merupakan bagian daripada MOU yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan LG sebesar 9,8 billion US dollar. Nah, kebetulan mobil listriknya 2022 itu sudah mulai produksi. Indonesia makin dipercayai dunia. Bahlil Lahadalia, bos Foxconn, siap investasi industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. Indonesia menjadi negara yang memiliki cadangan bahan baku primer pembuat baterai kendaraan listrik, yakni nikel, kobalt, mangan, serta aluminium. Oleh sebab itu, banyak negara-negara tetangga yang melirik Indonesia untuk berinvestasi dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia bertemu dengan Chairman Foxconn Yang Li dan CEO Gogoro Horich Look dalam kunjungan kerja ke Taipei, Taiwan. Pertemuan tersebut dimanfaatkan Bahlil untuk menindaklanjuti minat investasi industri baterai listrik dan kendaraan listrik. Dikutip dari akun Instagram pribadinya @bahlil_lahadalia pada Minggu 24 Oktober 2021. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Investasi menyampaikan bahwa industri baterai listrik adalah salah satu wujud dari arah kebijakan pemerintah Indonesia ke depan dalam membangun ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan. Bahlil mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki beragam potensi mulai dari keunggulan sumber daya alam sebagai bahan baku baterai listrik, pembangunan infrastruktur yang terus berjalan, kepedulian energi ramah lingkungan, pertumbuhan masyarakat kelas menengah, serta bonus demografi usia produktif, sekaligus sebagai pasar yang menjanjikan dan merupakan potensi masa depan yang tentunya akan membutuhkan kendaraan listrik. Dengan berbagai kondisi strategis tersebut, ia menyatakan bahwa Indonesia merupakan tempat yang sangat tepat sebagai tujuan investasi. Oleh sebab itu, ia bersama pihak-pihak terkait sangat menanti kerjasama Foxconn di Indonesia karena sejalan dengan visi besar dalam melakukan transformasi ekonomi dengan menciptakan nilai tambah pembangunan industri baterai dari hulu ke hilir, di mana hal itu merupakan pendekatan yang tepat sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Sehubungan dengan ini, Bahlil mengatakan pemerintah sangat berkomitmen terhadap hal ini. Pemerintah juga akan memastikan seluruh perizinan dan insentif melalui satu pintu, yaitu Kementerian Investasi. Bahkan Bahlil sendiri yang akan langsung turun ke lapangan guna mengawal proyek tersebut agar dapat tercapai sesuai dengan harapan. Ia juga mengingatkan kembali tentang pentingnya kolaborasi antara BUMN, pengusaha swasta nasional, dan UMKM dalam seluruh rantai pasok Foxconn dan Gogoro dalam membangun dan mengembangkan kendaraan listrik termasuk ekosistemnya. Pemerintah Indonesia menilai kolaborasi adalah salah satu kunci utama dalam membangun dan mengembangkan industri baterai. Hal ini perlu dilakukan agar terjadi pemerataan dalam konteks yang saling menguntungkan. Menanggapi hal tersebut, Chairman Foxconn Yang Li menjelaskan bahwa Foxconn berencana membangun industri baterai listrik dan kendaraan listrik secara menyeluruh di Indonesia. Adapun kendaraan listrik yang akan dikembangkan adalah roda 4 dan roda 2.
Lee menuturkan pihaknya sangat antusias. Indonesia adalah negara dengan potensi yang luar biasa. Ia yakin ke depan akan ada mobil listrik yang dibuat di Indonesia dengan desain sesuai minat masyarakat Indonesia, khusus mengenai motor listrik. Pihaknya juga akan segera menindaklanjuti pertemuan kali ini dengan diskusi dan survei teknik. Ia juga menyatakan komitmen untuk melibatkan perusahaan lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam investasi Foxconn. Hal ini sesuai dengan model bisnis build operate localist yang diterapkan oleh Foxconn. Selain merakit, Foxconn juga akan membangun keseluruhan industri untuk Indonesia di Indonesia. Sedangkan kerjasama mengenai skuter listrik roda 2, Foxconn menggandeng Gogoro yang telah berpengalaman dalam mengembangkan skuter listrik. CEO Gogoro Horich Lak meyakini bahwa mobilitas menggunakan kendaraan listrik adalah sebuah hal yang tak terhindarkan dan akan terjadi di dekade ini. Gogoro selaku pionir dalam penyediaan infrastruktur sistem pertukaran baterai di Taiwan dan kendaraan listrik roda 2 akan turut bekerja sama dalam melengkapi rencana investasi Foxconn. Horich mengatakan pihaknya memulai di Taiwan dan melihat bahwa Indonesia adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan skuter listrik. Pengisian energi untuk skuter listrik Gogoro bukan menggunakan teknologi charging, melainkan pertukaran baterai atau baterai swap. Pihaknya menilai ini sangat tepat untuk digunakan di Indonesia. Berdasarkan data yang ada pada Kementerian Investasi atau BKPM, realisasi investasi penanaman modal asing atau PMA asal Taiwan pada periode semester 1 di Januari hingga Juni 2021 tercatat sebesar 213,5 miliar US dollar dan menempati peringkat ke-11 di antara negara lainnya. Investasi asal Taiwan tumbuh 91% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Sebaran lokasi investasi asal Taiwan juga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa 47%, namun juga berimbang di luar Pulau Jawa 53% untuk periode yang sama. Setelah Republik Indonesia sesuai dengan arahan Bapak Presiden mengambil 51% saham Freeport, hari ini kita bisa pastikan kinerja dan inovasi dan transformasi yang ada di PT Freeport terus berlangsung. Negara kita, Indonesia, memiliki cadangan tembaga yang sangat besar. Sangat besar. Masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Besar guys, 7 di antara 7 cadangan terbesar di dunia. Harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Erick Thohir belak-belakan. Gara-gara Jokowi laba Freeport meroket untuk bersih tembus 40 triliun rupiah. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir buka suara perihal keuntungan PT Freeport Indonesia atau PT FI. Hal ini disampaikan di sela peletakan batu pertama pembangunan smelter Freeport Gresik, tepatnya di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur pada Selasa 12 Oktober 2021. Mula-mula Erick Thohir mengulas kembali mengenai proses akuisisi saham PT Freeport Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah. Setelah Republik Indonesia sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo mengambil 51% saham Freeport, sekarang bisa dipastikan kinerja dan inovasi dan transformasi di Freeport terus berlangsung. Inovasi Freeport tersebut berdampak positif bagi pertumbuhan pendapatan perusahaan. Tidak tanggung-tanggung, Erick menyebut adanya kenaikan pendapatan Freeport yang begitu drastis. Menurutnya, saat ini pertumbuhan pendapatan Freeport meningkat 100%. Tahun lalu 50 triliun rupiah, sekarang sampai Desember nanti 105 triliun rupiah. Pendapatan PT Freeport Indonesia yang naik signifikan tersebut pada akhirnya membuat keuntungan Freeport juga meningkat dari tahun lalu yang sebesar 10 triliun rupiah diproyeksikan tahun ini sampai Desember 40 triliun rupiah. Menurutnya, naiknya pendapatan dan keuntungan PT Freeport Indonesia ini terjadi karena adanya peningkatan kapasitas produksi Freeport dan peningkatan harga tembaga. Jadi Freeport kembali menambah investasi dengan membangun smelter di kawasan ekonomi khusus Gresik. Erick Thohir menjelaskan bahwa investasi smelter Freeport Gresik menelan biaya investasi sebesar 42 triliun rupiah. Sekedar untuk diketahui, Freeport awalnya bernama Freeport Sulfur, nyaris bangkrut di tahun 1959 karena di negara Kuba terjadi pergantian kekuasaan yang mana Fidel Castro, pemimpin yang baru, menasionalisasikan seluruh perusahaan asing di negara tersebut. Freeport Sulfur kena dampaknya. Direktur Freeport Sulfur saat itu, Forbes Wilson, bertemu dengan Jean Van Gruysen, Managing Director dari East Borneo Company, perusahaan tambang di Kalimantan Timur.
Di sanalah Grayson cerita bahwa dirinya menemukan laporan yang ditulis oleh Jane Jacques Darcy mengenai sebuah gunung yang disebut Esberg atau Gunung Tembaga di Papua Nugini Irian Barat. Di wilayah tersebut terdapat gunung yang penuh dengan biji tembaga. Wilson pun antusias dan langsung melakukan survei atas Gunung Esberg tersebut. Ternyata tidak hanya biji tembaga ada di wilayah tersebut, tapi juga dipenuhi biji emas dan perak. Kemudian setelah lengsernya Soekarno, Menteri Pertambangan dan Perminyakan saat itu membuat perjanjian baru yang memungkinkan perusahaan minyak untuk menjaga keuntungan lebih besar secara substansial untuk mereka. Inilah cikal bakal Freeport menancapkan taringnya di negara kita. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing atau PMA, pada 7 April 1967, pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan kontrak perizinan eksploitasi tambang di Irian Jaya dengan Freeport. Sebagaimana diketahui, kontrak Freeport Indonesia pertama kali ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pertambangan. Freeport menjadi kontraktor eksklusif tambang Esberg di atas wilayah 10 km persegi. Pada tahun 1989, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan izin eksplorasi tambang untuk 61 hektar. Pada tahun 1991, ada pembaruan kontrak karya baru yang berlaku untuk 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun. Artinya kontrak akan habis pada tahun 2021. Namun, kabar baik justru datang di penghujung tahun 2018, di mana akhirnya PT Freeport Indonesia kini resmi sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Upaya divestasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kini telah membuahkan hasil dengan ditandatangannya dokumen dan pelunasan transaksi. Indonesia kini resmi menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia. Indonesia mengakuisisi PT Freeport Indonesia lewat holding BUMN Pertambangan PT Inalum Persero dengan nilai mencapai 3,85 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 55,8 triliun rupiah. Dengan kesepakatan di atas, Indonesia kini memiliki kendali atas cadangan terbukti dan terkira di lapangan PT FI yang secara kasar bernilai 2.400 triliun rupiah yang terdiri dari 38,6 miliar pound tembaga, 33,8 juta ons emas, dan 156,2 juta ons perak. Cadangan emas yang dimiliki PT FI tersebut bahkan merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Emas yang tersimpan di perut tambang Grasberg atau tambang yang dioperasikan oleh PT FI hanya kalah oleh cadangan emas di Morontau. Memiliki tambang emas raksasa di bumi Papua namun dikelola oleh asing selama puluhan tahun menjadi pecut semangat pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk merebut kembali PT Freeport Indonesia. Sejak kampanye dan terpilih menjadi presiden pada tahun 2014, salah satu janji Jokowi adalah bisa mendivestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51%. Artinya dengan kepemilikan saham mayoritas, Indonesia bisa menjadi penguasa resmi di tambang emas tembaga yang ada di timur negeri. Rencana pemerintahan Jokowi merebut Freeport dimatangkan dengan membentuk holding BUMN Pertambangan dengan induk PT Inalum Persero. Wacana pembentukan holding ini sendiri muncul sejak tahun 2016 dan pada 29 November 2017 akhirnya berdiri. Pada 2018, progres signifikan akuisisi Freeport pun terjadi dengan ditandatanganinya Head of Agreement atau HOA antara Inalum, PT Freeport McMoran, dan Rio Tinto terkait harga dan struktur transaksi. Penandatanganan HOA kemudian dilanjuti dengan penekanan 3 kesepakatan di September 2018, yakni perjanjian divestasi, perjanjian jual beli saham, dan perjanjian pemegang saham PT FI. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi, Indonesia merupakan salah sebuah negara yang memiliki guys cadangan bahan baku premier yang membuatkan bateri ataupun yang menghasilkan kenderaan listrik. Juga kalau kita tengok nikel, cobalt, manganese dan juga aluminium, ya apa yang ada di Indonesia itu. Dan oleh sebab itulah sebenarnya banyak negara-negara, kalau kita tengok jiran-jiran Indonesia, ingin melirik-lirik Indonesia untuk berinvestasi untuk mengembangkan di dalam industri bateri khususnya untuk kenderaan listrik. Dan kalau kita tengok pada sebelum ini, Jepun, Korea Selatan, China dan juga pada baru-baru ini Taiwan telah melamar Indonesia untuk meletakkan satu nilai investasi untuk ingin meletakkan investasi di dalam dunia perindustrian kenderaan listrik di Indonesia. Di mana kalau kita tengok video sebentar tadi, menerusi daripada Menteri Investasi ataupun Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Indonesia iaitu Bahlil Lahadalia telah bertemu dengan chairman ataupun bos kepada Foxconn daripada Taiwan. Di mana kalau kita tengok kunjungan kerja dia di Taipei di Taiwan, di mana pertemuan ini
telah dimanfaatkan sebaiknya oleh Bahlil untuk melanjutkan lagi minat Taiwan untuk menginvestasi di dalam dunia bateri listrik di Indonesia. Sebab kalau kita tengok, Indonesia merupakan salah sebuah negara yang mempunyai antara cadangan 7 cadangan yang terbesar di dunia dalam dunia logam dan juga dalam bahan nikel. Jadi tidak mustahil negara-negara ataupun jiran-jiran Indonesia yang ingin berebut-rebut meletakkan satu nilai investasi di dalam penghasilan kereta listrik di Indonesia. Sebab kalau kita tengok dalam suatu ketika lagi tidak mustahil Indonesia akan menjadi salah sebuah negara di dunia ini di antara negara yang mampu untuk menghasilkan bahan bateri listrik ataupun akan menjadikan sebuah negara yang mampu untuk memproduksikan kenderaan yang mempunyai kenderaan listrik. Mantap guys, tidak mustahil. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.